Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Hari ini matematika peminatan untuk kelas 11 IPA. Ya, kita masih di materi tentang trigonometri. Namun kalau minggu lalu kita membahas tentang persamaan trigonometri, minggu ini saya akan bahas tentang identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, ya. Namun sebelum masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 11 IPA, jangan lupa kalian mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Kemudian tolong kalian perhatikan batas waktu absensinya sampai jam berapa. Jangan sampai ada yang terlambat. Kalian latih kedisiplinan kalian. Paham ya? Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Kemudian diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Baik, kita masuk ke materinya ya. Di sini materinya adalah identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Di kelas 10 kalian pernah belajar tentang trigonometri ya. Kemudian aturan sinus dan kosinus juga pernah belajar. Itu di kelas 10 semester 2. Berarti masih ada inget-ingetnya ya mengenai trigonometri. Nah, di sini untuk identitas trigonometri penjumlahan kalian bisa perhatikan di layarnya. Untuk cos alfa ditambah beta, maka cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Itu untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, cos alfa dikurang beta, maka penyelesaiannya adalah cos alfa dikali cos beta, kemudian ditambah sin alfa dikali sin beta. Yang ketiga, sin alfa ditambah beta, maka penyelesaiannya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Yang keempat, ketika ada sin alfa dikurang beta, maka penyelesaiannya adalah sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Kemudian selanjutnya yang kelima, tan ya. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kemudian yang terakhir, ketika ada tan alfa dikurang beta, maka penyelesaiannya adalah tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Itulah identitas trigonometri penjumlahan ya. Jadi ada penjumlahan dan pengurangannya. Untuk penyelesaiannya kalian bisa membedakan ya. Dari yang pertama cos, kemudian cos penjumlahan, cos pengurangan, sin penjumlahan, sin pengurangan, tan penjumlahan sampai tan pengurangan. Itu kalian harus bisa membedakan mana ya kira-kira yang membedakannya. Itu nanti kalian amati. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan mereview terlebih dahulu tentang nilai perbandingan trigonometri. Nah, waktu di kelas 10, kalian kan pernah belajar ya nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewanya itu ada apa? Ada sudut berapa saja? Mulai dari sudut 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, nilai perbandingan trigonometrinya masih hafal nggak kalian? Nah, kalau nggak hafal kalian perhatikan tabelnya ya. Di sini ada mulai dari misalkan sin alfa, alfanya berapa? Alfanya 0 derajat. Jadi sin 0 derajat itu berapa? 0 ya. Kemudian sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat itu 1. Begitupun seterusnya sampai yang cos, tan, kontangan, secant sama cosecant. Itu kalian ingat-ingat kembali, kalian review. Kemudian, selain perbandingan trigonometri ya untuk sudut-sudut istimewa, ada juga perbandingan trigonometri di semua kuadran. Ada berapa kuadran? Ada 4 kuadran ya. Kuadran 1, 2,
3 dan 4. Nah, kalau kuadran 1 itu alfanya itu lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Kemudian kalau kuadran 2 alfanya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Kuadran 3 berarti alfanya lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Dan di kuadran 4 alfanya lebih dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Kemudian yang harus kalian ingat, untuk perbandingan trigonometri di semua kuadran, mulai dari kuadran 1, 2, 3, dan 4, itu kalian harus ingat mana yang positif, mana yang negatif. Di kuadran 1, mulai dari sin, cos, tan, kosekant, sekant, sama kontangan, itu bernilai positif semua ya untuk di kuadran 1. Nah, kalau yang di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin dan kosekant, sisanya bernilai negatif. Kalau di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah trigonometri apa? Yang tan dan kontangan. Kalau di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah yang cos dan secant ya. Jadi kalau misalkan di kuadran 1, kalau di kuadran 1 itu bernilai positif semua. Kemudian kalau di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin dan cosecant, sisanya bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif itu tan dan kontangan, sisanya negatif. Di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah yang cos ya, dan cos dan secant ya, sisanya bernilai negatif. Bu, kenapa sih kita harus review materi trigonometri di kelas 10? Nah, kenapa kalian harus mereview materi trigonometri di kelas 10? Karena ini ada kaitannya ya. Nanti ketika masuk ke contoh soal, nanti kalian akan mendapatkan jawabannya kenapa kalian harus mereview materi trigonometri, tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, nilainya berapa, kemudian di semua kuadran juga. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal saja ya. Masuk ke contoh soalnya ya. Soalnya adalah tentukan nilai trigonometri berikut. Yang A, cos 105 derajat, yang B sin 15 derajat, yang C tan 255 derajat. Kita bahas satu persatu. Bahas yang A terlebih dahulu. Yang A adalah cos 105 derajat. Nah, 105 derajat kan kalian pernah belajar ya di kelas 10 yang sudut berelasi ya, trigonometri sudut berelasi. Nah, cos 105 derajat itu berarti cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Lalu ketika bentuknya sudah cos 60 derajat ditambah 45 derajat, kita review tadi rumus yang sudah saya jelaskan ya. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Cos alfa, alfanya adalah yang 60 derajat ya. 45 derajat itu posisinya sebagai beta. Berarti cos alfa, ini tulisannya, cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Jadi cos alfanya 60 derajat, cos 60 derajat dikali 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Tadi saya juga sudah mereview ya perbandingan trigonometri di sudut istimewa nilainya. Berarti kalau cos 60 derajat itu berapa? 1/2. Kalau belum hafal ya di tabelnya. Tapi semoga sih kalian hafal ya, karena kelas 10 sudah pernah belajar. Kemudian cos 45 derajat itu 1/2 akar 2 dikurang sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3, dan sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi kita kalikan 1/2 dikali 1/2 akar 2 berapa? 1 dikali 1, 1. 2 dikali 2, 4. Jadi 1/4 akar 2 dikurang 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. 1 dikali 1, 1 ya. 2 kali 2, 4. Kemudian akar 3 dikali akar 2, akar 6. Jadi hasilnya adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Maka nilai dari cos 105 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 dikurang akar 6. Lanjut kita bahas yang B. Yang B soalnya adalah sin 15
derajat. Nah, sin 15 derajat itu kan berarti sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Kalian lihat ketika bentuknya sin alfa, ini alfa dikurang beta ya. Betanya 30 derajat, alfanya 45 derajat. Maka penyelesaiannya adalah sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Berarti sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat berapa? 1/2 akar 2. Cos 30 derajat 1/2 akar 3 dikurang cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sin 30 derajat itu 1/2. Tadi kalau misalkan penyelesaian untuk pecahan kemudian ada akarnya, berarti perkalian, berarti pembilang dikali pembilang, 1 kali 1 1 ya, 2 kali 2 4, akar dikali akar berarti akar 2 kali akar 3 akar 6 dikurang 1/2 dikali 1/2 berarti 1/4. Ini ada akar 2 ya, ini kan 1 akar 2 kali 1 akar 2. Jadi kita keluarkan 1/4-nya menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Jadi nilai dari sin 15 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 dikurang akar 2. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini adalah soalnya tan 255 derajat. Penyelesaiannya tan 255 derajat itu kan berarti tan 180 derajat ditambah 75 derajat. Nah, yang harus kalian ketahui, tan 180 derajat itu sama dengan 0. Jadi yang kita pakai tan 75 derajat. Nah, tan 75 derajat itu kan berarti tan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kalau bentuknya seperti ini ya, kalian bisa review untuk yang tadi saya jelaskan identitas trigonometri. Berarti penyelesaiannya adalah tan alfa ditambah beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Alfanya itu adalah yang 45 derajat, betanya yang 30 derajat. Kita substitusikan tan alfa berarti tan 45 derajat ditambah 30 derajat dibagi 1 dikurang tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Tan 45 derajat adalah 1 ya. Kemudian tan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Jadi 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1 dikurang tan 45 derajat 1 dikali 1/3 akar 3. Nah, di sini 1 dikali 1/3 akar 3 itu kan 1/3 akar 3 ya. Jadi 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1 dikurang 1/3 akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Jadi ketika di sini 1 min 1/3 akar 3, maka sekawannya adalah 1 ditambah 1/3 akar 3 dibagi 1 ditambah 1/3 akar 3. Sekarang kita kalikan 1, ya ini saya tuliskan di sini ya. Berarti kan 1 plus 1/3 akar 3 dikali dengan 1 plus 1/3 akar 3. Nah, kita kalikan 1 dikali 1 itu hasilnya 1 ya, sama dengan 1. Kemudian ini yang pertama kan, yang kedua 1 dikali 1/3 akar 3 berarti ditambah 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya 1/3 akar 3 dikali 1 itu 1/3 akar 3. Kemudian ditambah ini 1/3 akar 3 dikali 1/3 akar 3 berarti kan hasilnya berapa? 1/9 dikali 3 ya. Atau kalau misalkan ini kita jabarkan kan berarti 3/9. 3/9 itu kan 1/3. Selanjutnya kita jumlahkan. Nih, 1 ditambah 1/3. Di sini ya. 1 ditambah 1/3. 1 itu kan berarti artinya 3/3 ditambah 1/3. Maka kita perolehlah tuh 4/3 ditambah ini 1/3 ditambah 1/3 yaitu 1 tambah 1 2 ya, penyebutnya udah sama, berarti 2/3 akar 3. Selanjutnya yang bawah sama, ini 1 min 1/3 akar 3 dikalikan dengan 1 plus 1/3 akar 3. Caranya sama, maka diperoleh hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya 4/3 dibagi 2/3, berarti kan hasilnya adalah 2 ya. Kemudian di sini 2/3 dibagi 2/3 akar 3 dibagi 2/3
yaitu hasilnya 1/3 sebenarnya, tapi kita tulis saja yaitu akar 3. Maka hasil dari tan 255 derajat adalah 2 ditambah akar 3. Paham ya? Demikian pemaparan materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp atau forum yang ada di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.